Video ini menjelaskan bagaimana cara cepat dan mudah menyusun tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Karena itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, komen, dan share agar mendapatkan informasi berikutnya yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita perlu memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta konsep ataupun topik yang dipelajari. Karakteristik peserta didik dan konteks lingkungan pembelajaran. Itu yang menjadi dasar kita untuk menentukan tujuan pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung saja praktek ya, kita praktek langsung bagaimana menyusun tujuan pembelajaran. Baik, pertama kita buka file kita, file terkait dengan CP-nya ya. Ini kumpulan CP-nya di sini. Ada 40 CP ya, capaian pembelajaran ada 40. Nah, carilah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, ini contohnya kalau matematika di 19 ya, nomor 19, klik kanan, kemudian download ya. Silakan klik download. Nah, seperti itu. Setelah di-download, nanti akan kita buka seperti ini isinya yang kita download tadi dari matematika ini ya. Nanti isinya di sini. Di sini adalah capaian pembelajaran matematika, rasionalnya, kemudian tujuan belajar matematika, karakteristik mata pelajaran matematika. Ya tentunya karakteristik ini berbeda-beda antar mata pelajaran ya. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran pada setiap fase. Artinya di setiap fase yaitu di kelas masing-masing, jenjangnya masing-masing sudah ditetapkan di sini. Nah, capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan pemerintah. Jadi kita tidak bisa merubah ini. Ya biarkan seperti itu. Kemudian ini terbagi menjadi beberapa elemen yaitu bilangan, aljabar ya, kemudian pengukuran ya, kemudian geometri, kemudian analisis data dan peluang. Ini semua fase ada, sama ya, isinya sama. Sama itu maksud saya isi apa namanya elemennya, elemennya itu sama, bilangan itu sama. Hanya pada fasenya tentunya berbeda-beda. Nah, untuk di fase A itu inilah namanya CP elemen ya. CP elemen itu capaian pembelajaran pada setiap elemennya sudah ditetapkan. Ini kita nggak perlu merubah-rubah, sudah ada di sini. Ini fase B ini adalah untuk CP umumnya ya. Ini nggak bisa dirubah. Kemudian ini adalah CP elemen bilangan. Di bawahnya ada CP aljabar, CP geometri, CP analisis data dan peluang ya. Itu fase B. Ini fase C juga semuanya sama modelnya dari semua mata pelajaran sama. Jadi isinya adalah misalkan di sini adalah fase C. Selalu isinya adalah apa namanya CP umum. Nah, CP umum masih umum sekali, sangat sulit kalau kita untuk menurunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menurunkan tujuan pembelajaran berdasarkan elemen. Misalkan pada elemen bilangan, ini saya praktekkan ya, diperhatikan supaya nanti bisa. Nah, caranya di apa namanya klik di sini ya tanda panah ini, kemudian kita copy. Ya, kita blok dulu seperti ini. Atau kalau nggak mau ini caranya supaya ini kan muncul ya di kan ini bisa kita copy. Nah, begini kita buat begini. Nah, seperti ini ya. Copy, nah ini di-blok dulu terus copy. Copy itu bisa Ctrl C bisa ya. Eh ini copy with formatting ada di situ kan. Nah, itu ya bisa di situ. Klik di situ bisa. Nah, kemudian silakan buka di internet di mana saja. Ya, misalkan di sini. Nah, itu di pas tempat browsing itu ya di sini diklik itu di paste ya. Klik kanan kemudian paste. Nah, apa yang kita buat tadi, oh ini belum ke copy ya, belum ke copy yang tadi ini, belum ke copy, saya coba ulang. Ini kita copy dulu ya. Kita copy, kemudian kita buka di sini ya. Kita pastekan. Nah, pastekan. Jadi ini panjang ya. Kita klik, kemudian Ctrl A itu untuk ngeblok, maksudnya Ctrl A itu ngeblok atau diblok juga boleh begitu. Kemudian silakan buka di Word ya, Word yang masih kosong seperti ini, kemudian paste. Nah, tujuannya apa? Tulisan yang biasanya kalau kita langsung paste ini bisa bedakan. Kalau ini kita copy kemudian di apa namanya dipastekan di Word,
Bedanya seperti apa kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini tulisnya terpotong-potong seperti ini. Nah, caranya supaya nggak terpotong-potong, kita dipastekan di browsing tadi di internet. Nah, maka dia tulisannya akan mengurut seperti aslinya seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu kita membuat tujuan pembelajaran. Kalau di sini kan tujuan pertama adalah kita buat dari sini langsung kita enter aja. Peserta didik dapat ya, kita enter itu yang pertama. Peserta didik atau mungkin kita kasih nomor ya, bisa jadi berapa nanti ya. Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, rasional, dan seterusnya sampai titik. Ya, kemudian kita enter. Nah, kemudian sampai ketemu titik lagi, mereka dapat melakukan operasi aritmatika dan seterusnya sampai di sini. Ya, ini kita enter lagi. Oke, kemudian berikutnya sampai di sini. Kita enter lagi. Nah, kemudian di sini ada tulisan mereka. Mereka dapat melakukan. Mereka yang dimaksud siapa? Peserta didik. Caranya kita blok, kita copy ya. Kemudian Ctrl H, ya, copy dulu, di blok, di copy, kemudian Ctrl H. Nah, di sini yang mereka ini adalah peserta didik ya. Kita tulis peserta, kita tulis ya, peserta didik. Nah, kemudian replace all, klik. Nah, maka semua yang tulisan mereka tadi akan berubah menjadi peserta didik. Jadi kita nggak satu-satu. Nah, inilah tujuan pembelajaran. Ini masih umum ya, sangat umum sekali masih. Karena memang tujuan pembelajaran itu prinsipnya adalah tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Itu namanya TP, tujuan pembelajaran. Nah, ini cara kita membuat tujuan pembelajaran dari fase D tapi di elemen bilangan. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Mudah-mudahan bisa membantu pada teman-teman. Nah, di sini sudah nampak ya, peserta didik dapat melakukan operasi lunar matematika bla 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 ya. Peserta didik dapat memberikan estimasi dan seterusnya. Peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan seterusnya. Ini sudah jelas ya, sudah jelas sekali untuk menentukan tujuan pembelajaran. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi yang baik bagi teman-teman semuanya. Sukses selalu, tetap semangat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share agar mendapatkan informasi berikutnya yaitu terkait dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. I'm walking